Apa saja kekurangan yang ada di LMS yang mungkin ingin diperbarui dari pihak ITTP? Kalau sejauh ini itu kekurangan LMS karena kita sudah tidak online ya, kekurangannya sudah berkurang sebenarnya. Kalau dulu itu kekurangannya adalah jumlah atau kapasitas yang mengakses secara bersamaan itu kan kita hanya batasi di 400 sampai 500. Tentunya ini jadi penghambat ketika ada ujian. Jadinya ketika ada ujian kelasnya harus dibuat lebih banyak atau sesinya dibuat lebih banyak. Ini yang sebenarnya kemungkinan bisa diatasi dengan update LMS-nya atau update Moodle karena base-nya kan Moodle dan peningkatan dari spesifikasi server, termasuk peningkatan spesifikasi bandwidth-nya. Bandwidth-nya semakin tinggi khusus buat server itu kemungkinan juga akan meningkatkan concurrent user yang bisa mengakses gitu. Bagaimana cara dosen agar bisa membuat kelas di LMS? Apakah dengan membuat secara mandiri atau sudah dibuatkan dan disediakan dari pihak ITTP? Nah, kalau sekarang itu dibuatkan sebenarnya. Basicnya adalah ketika mahasiswa melakukan registrasi mata kuliah sampai kepada tahap registrasi mata kuliah itu kan ada KRS sama PRS. Kita lihatnya sampai ke tahap PRS ketika sudah tidak ada perubahan lagi dari sisi mahasiswa, kemudian ada satu aplikasi yang akan mengenerate atau membuat kurs di LMS sesuai dengan mata kuliah yang ada di PRS. Termasuk di dalamnya adalah mahasiswa seharusnya otomatis masuk ke kurs tersebut. Gitu. Untuk permasalahan pengumpulan tugas, kuis, dan sebagainya yang menggunakan adanya suatu tenggat waktu tertentu, mengapa LMS ITTP lebih cepat sekitar 2-3 menit dari tenggat waktu yang ditentukan? Ya, itu permasalahan yang kemarin juga beberapa minggu kemarin kami dapat laporan terkait hal itu. Nah, setelah kami cek ternyata waktu server dengan waktu aplikasi itu berbeda. Nah, ini yang menyebabkan perbedaan waktu ya, perbedaan tenggat waktu pada saat pengumpulan tugas itu ada di situ. Kemudian kami sudah perbaiki dengan menyinkronkan waktu yang ada di server dengan yang ada di aplikasi. Mungkin masih ada sedikit beda, tapi bedanya dalam detik. Untuk sistem LMS pada dosen, apakah dibebaskan untuk mengubah setting pengaturan sendiri atau sudah ditetapkan? Kalau secara basicnya sebenarnya dosen bisa mengatur sendiri. Mengatur sendiri itu dalam artian seperti itu. Contoh kasusnya adalah dosen itu kan setelah dibuatkan kurs mata kuliah, aktivitinya kan masih kosong. Apakah pertemuan pertama mau ada tugas dan lain sebagainya kan nggak ada itu di sana. Nah, itulah yang dianggap sebagai dosen bisa mengatur. Nah, jadi dosen bisa menambahkan aktivitas seperti pengumpulan tugas, kemudian ada PPT-nya, materi dan lain sebagainya, mereka bisa. Bagaimana cara mengatasi masalah error yang terjadi pada LMS? Ya, kalau mengatasi error itu pertama yang kita lakukan adalah mendengar errornya itu pada saat apa. Contoh kasus seperti kemarin kita dapat keluar dari dosen, jadi di dalam grup perkuliahan ada 3 kelas. Nah, grup taruhlah namanya ABC gitu. Satu grup A ini ditugaskan untuk mengumpulkan PDF. Ketika satu mahasiswa sudah mengumpulkan PDF dengan identitas mahasiswa tersebut, dia sudah berhasil. Kemudian ketika ada temannya upload tugas, kemudian tugas satu kelompok itu berubah semua. Itu sebenarnya bukan error, cuma ada setting yang kurang pas saja. Nah, tindakannya memang
Kalau kita tidak dapat laporan ya kita tidak bisa cari tahu kenapa itu terjadi. Nah setelah dapat laporan kita coba telusuri. Oh ternyata ada satu settingan yang memang seharusnya dibuat no, tapi diperlakukan yes. Akhirnya itu yang membuat ketika satu mahasiswa mengumpulkan, semua mahasiswa akan mendapat file yang sama dan dianggap bahwa satu mahasiswa mewakili satu kelompok yang sama. Itu salah satu contoh kecil. Contoh yang lain ya kayak itu perlakuan dari sisi aplikasi. Contoh yang lain kayak tadi waktunya yang berbeda. Nah, pendekatannya atau penyelesaiannya sudah pasti berbeda. Tidak dari sisi aplikasi, tapi dari sisi server. Kayak gitu. Kita lihat errornya itu sebenarnya dari mana dulu. Kayak gitu. Apa aja sih keluhan dari mahasiswa ITTP? Mari kita lihat tayangan berikut. Keluhannya tuh kadang suka error. Terus kalau misalnya habis login di device yang baru, nyoba di device yang lama, terkadang suka nggak bisa masuk. Jadi ada tulisan Anda sudah login padahal baru login gitu. Lalu kadang juga tugas assignment tidak ada di email, tidak dikirim di email gitu. Jadi pengingat di email. Biasanya kan yang ada itu cuma kita baru selesai mengerjakan tugas di LMS. Jadi cuma itu doang pengingatnya, habis itu tidak ada. Itu tidak ada notif ke email, misalnya ada tugas, dimana deadline di situ tidak memberitahu kapan munculnya deadline tersebut. Masalah yang biasa saya hadapi saat tentang LMS ya, mungkin keseringan error. Misalnya juga deadline-nya itu 4 jam sebelum tapi udah error. Dan bisanya itu biasa sejam sebelum deadline. Lalu kalau jika pengunjung LMS terlalu banyak, LMS-nya nggak bakal bisa dibuka. Itu doang sih permasalahan dari saya.